Maria. Saya Mira. Saya Betty. Saya Francesca. Kedua, toko sepatu awal merupakan usaha retail sepatu yang berdiri sejak tahun 2010, menyediakan berbagai produk sepatu pria dan wanita, sepatu sekolah, sepatu olahraga, sepatu kasual, dan sendal. Produk tersedia dalam berbagai model, ukuran, dan harga. Memberikan pelayanan langsung kepada pelanggan, bantuan ukuran, saran model, dan transaksi di toko. Menerapkan sistem persediaan sesuai kebutuhan dan penjualan. Untuk temuan observasinya, yang pertama, apa produk atau jasa yang dihasilkan oleh toko Anda? Toko sepatu awal bergerak di bidang penjualan sepatu. Produk yang dijual beragam, mulai dari sepatu pria dan wanita, sepatu sekolah, sepatu santai, hingga sandal. Sepatu yang dijual tersedia dalam berbagai model, ukuran, dan harga sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selain menjual produk, toko ini juga memberikan jasa pelayanan kepada pelanggan, seperti membantu memilih ukuran sepatu yang sesuai, memberikan saran model, serta melayani transaksi pembelian secara langsung di toko. Yang kedua, bagaimana Anda mengelola persediaan untuk memastikan jumlah produksi sesuai dengan permintaan konsumen? Pengelolaan persediaan di toko sepatu awal tidak selalu memastikan barang tersedia dalam jumlah banyak. Toko ini tidak melakukan penyotokan besar, melainkan menyesuaikan jumlah barang dengan kebutuhan dan kondisi penjualan. Apabila terdapat jenis sepatu atau ukuran tertentu yang stoknya mulai berkurang atau habis, pemilik toko akan memesan kembali barang dari toko sebagai daerah termasuk. Selain itu, sistem penjualan yang diterapkan juga bersifat ambil barang sesuai kebutuhan. Artinya, toko mengambil atau memesan sepatu dari toko berdasarkan permintaan dan tren penjualan yang sedang berjalan. Dengan cara ini, toko dapat menghindari penumpukan stok, mengurangi risiko barang tidak terjual, serta tetap memenuhi kebutuhan konsumen meskipun harus melalui proses pemesanan ulang. Ketiga, apakah Anda merasakan dampak dari digitalisasi? Digitalisasi sudah mulai terasa manfaatnya di toko sepatu awal, terutama dalam hal sistem pembayaran. Dengan adanya QRIS, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan praktis, baik bagi pemilik toko maupun bagi konsumen. Konsumen tidak selalu harus membawa uang tunai karena pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai melalui pembayaran kode QR. Keempat, teknologi apa saja yang Anda ketahui untuk mendukung pengelolaan persediaan berbasis digital, misalnya NFT, barcode scanner, atau RFID. Teknologi yang digunakan di toko sepatu awal saat ini masih sederhana, yaitu barcode scanner. Barcode scanner digunakan untuk membantu proses pendataan barang agar lebih cepat mengurangi kesalahan saat mencatat stok sepatu. Selain barcode scanner, pemilik toko mengetahui adanya teknologi lain seperti aplikasi RFID dan RFID. Namun teknologi tersebut belum digunakan karena toko masih berskala kecil dan pengelolaan persediaan masih dilakukan secara sederhana. Kelima, apakah Anda berencana untuk melakukan digitalisasi operasional usaha? Jawabannya tidak. Saat ini belum ada rencana untuk melakukan digitalisasi operasional usaha secara menyeluruh. Pengelolaan usaha masih dilakukan secara manual, baik dalam pencatatan penjualan maupun pengelolaan persediaan barang. Namun, toko sepatu awal telah menerapkan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai untuk memudahkan transaksi pelanggan. Penggunaan QRIS sebagai praktis, mudah digunakan serta sesuai dengan kebutuhan usaha skala kecil tanpa harus mengubah sistem operasional secara keseluruhan. Hingga saat ini, pemilik usaha menilai bahwa sistem yang berjalan masih efektif dan cukup mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian analisis. Bandingkan hubungan dengan teori manajemen operasi yang telah dipelajari. Secara umum, toko sepatu awal sudah menerapkan beberapa prinsip dasar manajemen operasi, terutama dalam pengelolaan persediaan yang efisien dan pemanfaatan teknologi sederhana. Namun, toko masih berada pada tahap awal digitalisasi dan belum sepenuhnya memanfaatkan sistem modern seperti ERP atau manajemen persediaan berbasis
rekomendasi. Yang pertama, perluas penggunaan teknologi dalam pengelolaan persediaan. Yang kedua, optimalkan digitalisasi pembayaran dan layanan pelanggan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan konsumen. Yang keempat, koordinasi dengan pemasok. Yang kelima, evaluasi operasional berkala. Tadi ada kesimpulan, berdasarkan analisis awal dapat disimpulkan bahwa toko sepatu memiliki peluang pasar yang cukup besar karena sepatu merupakan kebutuhan rutin masyarakat, baik untuk sekolah, kerja, olahraga, maupun gaya hidup. Persaingan cukup tinggi, tetapi masih dapat dihadapi melalui yang pertama pemilihan segmen produk pembekas, yang kedua pengelolaan stok yang rapi, yang ketiga harga kompetitif, yang keempat pelayanan yang baik, serta pemanfaatan media digital untuk pemasaran. Dengan menerapkan strategi tersebut, toko sepatu berpotensi meningkatkan jumlah pelanggan, memperkuat posisi di pasar, dan mencapai pertumbuhan penjualan yang stabil sejak tahap awal pendirian usaha. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you.